Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM menggelar forum partisipasi publik untuk memperkaya daftar inventarisasi masalah dalam rancangan Undang-Undang Perkoperasian. Kota Makassar menjadi salah satu dari 3 lokasi di Indonesia yang dipilih untuk menjaring masukan secara langsung dari masyarakat. Forum Partisipasi Publik dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perkoperasian diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Artama Hotel Makassar, Jumat 14 November 2025 sebagai bagian dari upaya merangkul masukan masyarakat untuk menyempurnakan RUU Perkoperasian. Sejak tahun 2022, Kementerian Koperasi telah menyusun draft RUU Perkoperasian yang kemudian masuk ke DPR RI pada September 2023. Namun hingga kini, pembahasan formal antara DPR dan pemerintah belum juga diagendakan. Melalui forum ini, Kementerian Koperasi berupaya menambahkan dan memperdalam partisipasi publik agar draft RUU ini lebih kaya akan isu strategis dan masukan dari lapisan masyarakat. Tri Aditya Putra, Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum, menjelaskan jika suara publik sangat dibutuhkan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam pembahasan RUU bersama DPR. Forum ini dihadiri peserta dari berbagai wilayah dengan hampir seluruh provinsi yang terwakili, didominasi dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Ya memang sejak saat itu masih belum dapat teragendakan ya pembahasan antara DPR RI dengan pemerintah. Kami terus mendorong untuk bisa segera dilakukan pembahasan, yang mana dari situlah kita membutuhkan adanya partisipasi publik untuk bisa menggali lagi isu-isu yang memang sekiranya bisa dimasukkan di dalam draft RUU Perkoperasian, sehingga nantinya dari hasil partisipasi publik ini nantinya bisa menjadi bahan untuk kita bisa sampaikan dalam kesempatan pembahasan RUU Perkoperasian antara DPR RI dengan Kementerian Koperasi. Pakar Perkoperasian Profesor Dr. Muhammad Asdar SEMSI CWM menyebut jika revisi undang-undang ini mendesak untuk dilakukan lantaran Undang-Undang Perkoperasian terakhir direvisi pada 1992 dan tak sedikit aspek fundamental yang perlu diperbarui. Mulai dari pendidikan perkoperasian, pengembangan SDM, penelitian perkoperasian hingga advokasi hukum bagi koperasi kecil. Secara khusus, Prof. Asdar menyoroti pentingnya penguatan landasan hukum koperasi merah putih yang telah tumbuh pesat di berbagai wilayah Indonesia. Memberi kesempatan bahwa hari ini Kementerian Koperasi Republik Indonesia ini melakukan diskusi publik untuk minta pendapat dari bawah untuk penyempurnaan rencana Undang-Undang Perkoperasian. Ya. Dan Undang-Undang Perkoperasian ini kan kita sudah tahu ya sudah lama sekali belum direvisi ya, tahun 92. Jadi kita bersyukur ini bahwa Koperasi Merah Putih ini suatu lompatan yang sangat bagus dan se-Indonesia ya dan merata ini kan. Jadi kita bersyukur ya, dan ini kita bangga bahwa Sulawesi Selatan menjadi salah satu tempat untuk memberi masukan. Pihak Kementerian Koperasi berharap forum tersebut menjadi titik dorong agar pembahasan RUU Perkoperasian segera diagendakan, sekaligus menjamin bahwa ketentuan barunya mempresentasikan kepentingan publik. Rizka Fraja, Andi Muhammad Safrizal, Unhas TV. Pemirsa, Makassar International Model United Nations 2025 kembali digelar yang ke-8 kalinya. Program tahunan UKM Unhas Model United Nations tersebut mengangkat isu maritim, budaya, dan sejarah. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Hasanuddin, UKM Unhas Model United Nations kembali menggelar Makassar International Model United Nations 2025. Program yang memasuki penyelenggaraan ke-8 sejak tahun 2017 itu digelar di studio Unhas TV, Gedung Sains Teknopark Kampus Unhas Hambalang Rea, Jumat 14 November 2025. Kegiatan tersebut mengangkat tema Maritime, Culture, History, Emphasize Impact on Future, yang menyoroti identitas maritim Indonesia sebagai perspektif dalam memahami isu global,
Dari pihak universitas, sambutan disampaikan Fahrudin SE MSI, mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas yang menekankan pentingnya jejaring dan proses pembelajaran diplomasi sebagai bekal mahasiswa menghadapi tantangan global. Direktur Jenderal Makassar MUN 2025, Muhammad Aflahal Mukmin, menyebut jika kegiatan itu menjadi ruang belajar diplomasi dan negosiasi bagi peserta nasional maupun internasional. Dan kegiatan tersebut menghadirkan 115 peserta dengan lebih dari 200 pendaftar dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Italia, Malaysia, Denmark, Kuba, Australia, serta perwakilan perusahaan dari Vietnam. Aflahal juga menekankan tujuan utama Makassar MUN 2025, yakni menjadikannya sebagai wadah untuk menginternasionalisasikan nilai-nilai lokal sekaligus membawa isu global agar relevan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan tahun ini kita menyelenggarakan pada tanggal 14 sampai 16 November 2025 Makassar MUN, yang mana di sini itu bertugas atau menjadi suatu wadah dari teman-teman yang ada di Makassar di kancah nasional dan juga kancah internasional untuk berembuk lomba kompetisi yang disediakan oleh Unhas Model United Nation. Sebenarnya tujuan kami melaksanakan hal ini adalah membuat wadah buat teman-teman yang baru mau belajar dan juga mau mengasah skillnya untuk bernegosiasi dan berkomunikasi. Nah, tahun ini syukur dan alhamdulillah kita tidak cuma memanggil atau membuka kesempatan bagi teman-teman yang ada di nasional atau bahkan di Sulawesi. Kita juga membuka dan kebetulan dapat delegasi dari luar negeri. Tahun ini kita ada 115 peserta dengan total kontribusi 200 lebih registrants. Dan tahun ini kita ada delegasi dari negara Amerika, dari Italia, dari Malaysia, dan juga kita ada keterlibatan dari Denmark, Kuba, Australia, dan juga kemarin sempat reach out dengan perusahaan dari Vietnam. Nah, mungkin keseluruhan dari kegiatan ini sebenarnya kita tidak cuma mau membuat wadah untuk kompetisi, tetapi juga kita mau mengangkat identitas kita di Sulawesi Selatan berupa maritim, kultur, dan sejarah, di mana kita percaya sebenarnya kalau kekuatan dari Indonesia itu sendiri bukan berasal dari luar negeri, tapi berasal dari identitas kita sendiri apalagi di Sulawesi Selatan ini. Sementara Ketua Umum UKM Unhas Model United Nation, Indi Rina Kamandalan, mengatakan jika Makassar MUN tidak hanya menjadi ajang konferensi, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran peserta mengenai pentingnya isu maritim bagi masa depan. Dua laut akan menjadi isu strategis dunia di masa depan, sehingga kontribusi generasi muda sangat penting dalam menyuarakan perspektif baru melalui forum MUN. Dan di kali ini kita sedang melaksanakan salah satu program kerja dari Unhas Model United Nation itu sendiri yang kami adakan setiap tahunnya, yaitu Makassar Model United Nation. Nah, buat teman-teman, Maksmun kali ini sudah merupakan Maksmun ke-8 berawal dari tahun 2017, namun sempat terhenti karena adanya COVID di tahun 2021 dan kembali berlanjut di tahun 2022. Dan sekarang di tahun 2025 ini adalah Maksmun ke-8 dengan tema Maritime Culture and History, Emphasize for the Future. Aflahal selaku Direktur Jenderal Makassar MUN 2025 meyakini jika identitas budaya, sejarah, dan kemaritiman yang dimiliki Indonesia dapat menjadi kunci dalam menjawab berbagai isu dunia. Ia pun berharap Makassar MUN 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembelajaran yang inspirasi peserta untuk melihat masa depan melalui kekuatan identitas bangsa. Venus Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, perkuatan jejaring alumni dilakukan pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin dengan melantik para pengurus dalam dan luar negeri. Pelantikan serentak itu meliputi 6 pengurus IKA tingkat fakultas, wilayah, dan negara Jepang. Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (PPIK Unhas) menyelenggarakan pelantikan serentak pengurus barunya. Yang dilantik itu adalah IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, IKA Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, IKA Fakultas Peternakan, IKA Fakultas Kesehatan Masyarakat, IKA Unhas Wilayah Sulawesi Utara, dan IKA Unhas Jepang. Pelantikan yang bertemakan kolaborasi Unhas untuk negeri berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jumat 14 November 2025. 6 pengurus tersebut dilantik langsung oleh Ketua Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, Andi Amran Sulaiman.
Ketua Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Andi Amran Sulaiman yang juga sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia berpesan agar seluruh pengurus IKA untuk mengemban amanah dengan benar dan baik agar dapat memberikan dampak yang baik bagi alma mater dan masyarakat luas. Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Munafri Arifuddin yang juga Wali Kota Makassar mengatakan jika langkah pertamanya adalah memperkuat konsolidasi IKA Hukum Unhas. IKA Fakultas ini akan menjadi bagian dari penguatan IKA Universitas, sehingga kekompakan yang ada di IKA Fakultas, IKA Wilayah, IKA Luar Negeri ini akan menjadi supporting yang sangat kuat terhadap keutuhan IKA Universitas. Sehingga kita berharap teman-teman khususnya di IKA Fakultas Hukum Unhas itu mampu memberikan sumbangsi, pemikiran, dan memberikan sumber daya supaya kekuatan IKA di fakultas ini bisa semakin kuat, bisa bergerak di seluruh bidang yang mereka tekuni, dan tentu ini akan memberikan dampak yang baik terhadap nanti IKA Universitas ke depannya. Banyak sekali. Yang paling pertama konsolidasi secara internal, kita terpisah-pisah kurang lebih 20 tahun. IKA ini tidak aktif, ini harus ada konsolidasi dulu untuk memetakan seperti apa dan di mana mereka berada sekarang. Siapa-siapa yang berada di wilayah-wilayah kerja yang berbeda-beda ini harus menjadi bagian untuk kita bisa menggali sumber daya yang mereka miliki untuk bisa kita eksplor lebih maksimal. Saat ini telah terbentuk 20 IKA wilayah dan 16 IKA fakultas. Dan untuk IKA luar negeri selain Jepang akan menyusul terbentuknya kepengurusan IKA Unhas Eropa, Malaysia, dan Timur Leste. Hadir dalam pelantikan serentak pengurus IKA tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Wakil Rektor 3 Unhas yang juga sebagai pelaksana harian Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMHum, serta ratusan pengurus Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, Fakultas, Wilayah, dan Luar Negeri. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan. Zara Sabita Suceng, Vilo Adrian, Unhas TV. Pemirsa, Unhas TV menerima kunjungan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kunjungan industri tersebut guna mempelajari bagaimana proses produksi di media profesional. Sebanyak 11 mahasiswa yang didampingi Kepala Laboratorium Komunikasi dan Multimedia Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar, melakukan kunjungan industri ke Unhas TV, Jumat 14 November 2025. Kunjungan tersebut bertujuan mendekatkan mahasiswa dengan tata kelola dan manajemen media massa profesional. Kunjungan yang diberi nama CSL Benchmarking itu diterima langsung oleh Kepala Kantor Unhas TV, Andi Rusbiandi SE, yang memperkenalkan Unhas TV sebagai media yang dikelola secara profesional. Konten Unhas TV fokus pada edukasi. Ia pun membuka peluang bagi mahasiswa komunikasi UMI untuk magang di Unhas TV dan menjadikan Unhas TV sebagai bagian dari laboratorium komunikasi. Dosen dan Kepala Laboratorium Komunikasi dan Multimedia Program Studi Ilmu Komunikasi UMI, Muhammad Idris Esos MIKOM, menjelaskan jika program kunjungan industri sengaja dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dan asisten laboratorium, sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana industri, tata kelola, dan manajemen dari media massa. Adapun tujuannya mendekatkan teman-teman mahasiswa, karena yang berkunjung ini asisten lab, jadi mendekatkan mereka seperti apa industri dan tata kelola sebuah manajemen di media massa. Harapan kami dari kunjungan ini mudah-mudahan akan ada sinergi kolaborasi dengan Unhas TV, dengan UMI sebagai kampus swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. Dan tentunya buat asisten lab dan teman-teman mahasiswa komunikasi UMI, ada ilmu praktis yang diperoleh, karena teori di kelas itu tidak sama biasanya dengan dunia praktek. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa UMI tidak hanya mendengarkan paparan tentang materi seputar jurnalistik, proses produksi, editing, dan pengelolaan media sosial,
namun juga disuguhi praktik langsung menjadi host di studio Unhas TV. Antusiasme ditunjukkan oleh para peserta kunjungan industri itu, seperti yang disebutkan Andi Alif Ahsam, salah seorang asisten lab yang dikenal sebagai Communication Lab Squad. Banyak sekali yang kami dapatkan Kak dari peserta, utamanya kan sekarang tadi juga sempat praktek langsung dan itu sangat membantu bagi kami sebagai Communication Lab Squad, peserta Communication Lab Squad yang notabene itu bergerak di bidang penyiaran juga Kak, seperti itu, dan sangat bermanfaat. Hal senada disampaikan juga oleh Fauzia Nurinaya. Mahasiswa ilmu komunikasi ini mengaku mendapatkan banyak ilmu praktis dalam kunjungan tersebut. Sangat senang banget dan banyak banget ilmu yang didapatkan dari tadi setelah presentasi, dan juga kami praktik langsung, melihat langsung bagaimana Unhas TV memproduksi sebuah berita, program, dan acara. Ternyata terciptanya acara dan program yang bagus itu ada beberapa proses di belakangnya yang sangat-sangat harus direncanakan sebaik-baik mungkin. Kami dari UMI sangat-sangat berterima kasih kepada Unhas TV sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar di sini. Muhammad Idris berharap kunjungan tersebut dapat menjalin sinergi antara Unhas TV dengan UMI sebagai kampus swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. Dan para mahasiswa mendapatkan ilmu praktis yang berbeda dari teori di kelas, serta memperkaya kompetensi mahasiswa dan asisten lab ilmu komunikasi UMI. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, pertunjukan ruang semesta penuh warna dan artistik ditampilkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dalam Malam Inaugurasi dan Apresiasi Seni 2025. Ini merupakan puncak perayaan kreativitas mahasiswa serta momentum apresiasi bagi mahasiswa angkatan 2025. Inaugurasi dan apresiasi seni digelar Badan Eksekutif Mahasiswa FKM Unhas Minggu 16 November 2025. Bertempat di Gedung Manunggal, Makassar, kegiatan tahunan tersebut dihadirkan sebagai puncak perayaan kreativitas mahasiswa serta momen apresiasi bagi mahasiswa angkatan 2024. Sebelum penampilan puncak, dilakukan pemberian bintang apresiasi. Juga sejumlah kreativitas lainnya seperti puisi berantai, drama musikal, tari kolosal, tari kontemporer, juga band FKM. Pada penampilan pamungkas, seluruh panitia Organizing Committee tampil dengan lagu dan permainan cahaya yang menjadikan layaknya konser besar. Di balik kemegahan itu, kontribusi dekorasi dan konsep galaksi menjadi sorotan, seperti rasi bintang, planet, dan unsur semesta yang menyatukan seluruh visual panggung. Diakui panitia acara, Alia Quraini dan Hairi Febrianti, konsep galaksi dipilih untuk menyajikan nuansa yang berbeda di tiap tahun penyelenggaraan. Kalau dari kenapa yang membedakan itu mungkin dari item-item yang ditampilkan itu masing-masing dari angkatan itu punya kayak surprise atau kejutan tersendirinya kan. Menurut saya itu karena di FKM itu memang ditunggu-tunggu inaunya karena biasa itu setiap tahunnya itu beda konsep yang diusung Kak, jadi itu yang membuat banyak teman-teman yang lain dari luar fakultas juga tertarik untuk ikut menonton, bahkan di luar Unhas pun banyak yang menonton. Ternyata kita juga tidak expect sampai saat ini masih banyak yang datang ke sini. Baik Alia maupun Hairi berharap mahasiswa FKM Unhas angkatan 2024 tetap kompak serta saling mendukung hingga wisuda. Dan tingginya antusiasme mahasiswa dan penonton yang hadir menjadi bayaran dari kerja keras mereka dalam mempersiapkan acara tersebut. Rizka Fraja, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.